Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hasna Faizah ARM Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Tasya Azhari dan juga rekan-rekan saya ada Wibowo Taufikul Hakim dan juga Naufal Muzaki. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi mengenai hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Semoga pemaparan materi yang kami lakukan ini dapat membawa manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk langsung memulai pemaparan materi pada kali ini. Dan materi yang pertama kali akan dijelaskan oleh rekan kami, Wibowo. Kepada rekan kami, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Tasya yang sudah memperkenalkan diri dari setiap anggota kelompok kami. Sebelum membahas jauh tentang materi dari kelompok kami, di sini saya Wibowo Taufikul Hakim Suska akan menjelaskan pendahuluan dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu artikel ilmiah merupakan salah satu jenis genre makro, yaitu jenis teks secara keseluruhan. Di dalam genre makro ini terdapat genre mikro yang terletak pada tahapan atau bagian-bagian artikel ilmiah seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Selanjutnya, masalah timbul apabila penulis artikel ilmiah tersebut tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa setiap nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengembang fungsi retoris tertentu. Genre makro dan genre-genre mikro yang saling berhubungan untuk membentuk keseluruhan teks atau struktur tulisan dinamakan dengan hubungan genre. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks, artikel ilmiah tidak diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi genre yang retoris pada tahapan tersebut. Hal itu berarti bahwa tujuan sosial akademik ilmiah itu tidak dapat tercapai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kami, Naufal. Kepada rekan kami persilahkan. Struktur teks dan genre mikro pada artikel penelitian. Struktur terdiri atas abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang diharapkan terdiri atas abstrak, eksposisi, dan atau meliputi deskripsi, review, rekon, dan atau meliputi deskripsi prosedur laporan, deskripsi, dan atau meliputi laporan rekon, diskusi dan atau meliputi eksplanasi, eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Fungsi retoris terdiri atas menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel, memberikan latar belakang penelitian permasalahan penelitian, gambaran tentang tujuan dan pendekatan atau metode atau teknik untuk mencapai tujuan tersebut, menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, menyajikan ulasan tentang penelitian sebelum dan perbandingan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud, menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh, menyajikan temuan-temuan penelitian, pembahasan dan atau menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka, membahas apakah kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini, menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Nah, baik teman-teman sekalian, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni mengenai hubungan genre pada teks artikel konseptual. Nah, teman-teman, di sini kami telah memaparkan struktur teks dan genre mikroartikel konseptual. Nah, yang pertama di sini ada struktur teks abstrak, yang dimana genre mikronya yaitu abstrak juga, dan memiliki fungsi retoris, menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh artikel. Nah, yang kedua ada
struktur pendahuluan, yang dimana genre mikronya yaitu eksposisi atau meliputi deskripsi. Nah, fungsi retorisnya yaitu memberikan latar belakang masalah yang menyangkut pernyataan masalah, pentingnya masalah tersebut dibahas, dan informasi tentang cara atau strategi yang digunakan dalam memperlakukan masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu struktur tinjauan pustaka, yang dimana genre mikronya adalah review. Fungsi retorisnya yaitu menyajikan ulasan teoritis tentang dasar pemikiran yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang keempat yaitu struktur pembahasan, yang dimana genre mikronya adalah diskusi atau meliputi eksplanasi. Fungsi retoris dari pembahasan adalah membahas atau menjelaskan permasalahan dengan disertai pemecahannya. Dan yang terakhir yaitu ada simpulan, yang dimana genre mikronya ada eksposisi atau meliputi deskripsi. Tujuan ataupun fungsi retorisnya adalah menyajikan uraian bahwa pokok persoalan yang disajikan telah diperlakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan, diikuti dengan saran baik secara teoritis maupun praktis. Baik, sekian materi yang telah saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Wibowo. Kepada rekan kami persilahkan. Untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan genre pada teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer itu sama halnya dengan artikel konseptual. Akan tetapi dalam hal gaya bahasa, formulasi bahasa, artikel populer itu lebih menekankan pada gaya bahasa yang cenderung lebih informal. Sedangkan gaya bahasa yang digunakan pada artikel konseptual itu lebih formal. Karena artikel pada konseptual itu lebih menekankan pada artikel penelitian yang disajikan dengan bahasa yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa itu dapat dilihat dari ragam bahasa yang digunakan pada bahasa sehari-hari atau lebih sedikit istilahnya dengan teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat awam. Selanjutnya dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang lebih fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Tahapan-tahapan itu disusun dengan memberikan nama-nama subbab atau subjudul atau bahkan nama-nama tahapan pada struktur teks. Nama-nama subbab atau subjudul itu tidak digunakan sama sekali meskipun esensi tahapan-tahapan itu secara implisit. Dengan karakteristik seperti itu, sebagaimana yang telah dinyatakan di atas, genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Yang perlu kita ingat bahwa struktur teks eksposisi adalah yang pertama, pernyataan tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isu, argumentasi yang mendukung, argumentasi penentang, dan juga kesimpulan dan rekomendasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan kami Naufal. Kepada rekan kami persilahkan. Kesimpulan, teks artikel ilmiah merupakan genre makro yang berarti merupakan jenis teks secara keseluruhan. Di dalamnya terkandung berbagai genre mikro yang menjadi bagian-bagian atau tahapan dalam artikel ilmiah, seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Setiap genre mikro ini memiliki fungsi retoris yang spesifik, sesuai dengan perannya dalam struktur artikel. Hubungan antara genre mikro dan mikro ini penting karena keberhasilan penyampaian informasi ilmiah sangat bergantung pada penempatan genre mikro yang tepat sesuai fungsi dan tahapan. Jika genre mikro tidak ditempatkan dengan benar, tujuan sosial akademik artikel ilmiah tidak akan tercapai secara efektif. Dengan demikian, teks artikel ilmiah adalah gabungan genre mikro yang terbentuk genre mikro yang saling berhubungan. Untuk mencapai tujuan komunikasi ilmiah yang jelas dan sistematis, hubungan ini juga menunjukkan bagaimana struktur sebuah artikel ilmiah disusun dan dipahami secara akademik. Baik teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami sangat berharap bahwa materi yang telah kami sampaikan ini dapat membawa manfaat dan juga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada rekan-rekan sekalian apabila ada kejanggalan dalam penyampaian.
Baik teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan materi kami pada kesempatan kali ini. Kami sangat berharap bahwa materi yang telah kami sampaikan ini dapat membawa manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila ada kejanggalan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas segala partisipasi dan juga kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.